Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang reading dan writing. Itu kita akan sedikit membahas tips-tips secara umum, lalu juga beberapa contoh soal. Dan reading ini adalah sebenarnya salah satu yang saya favorit gitu dibandingkan dengan tes yang lain, karena di sini juga reading saya bisa dapat nilai yang paling tinggi dibandingkan session lain. Dan maka pada kesempatan sharing kali ini semoga tips-tips yang saya berikan bisa jadi lebih bermanfaat. Iya, jadi masuk ke reading. Reading apa sih tips-tipsnya? Sekali lagi, reading yang paling utama ya kita harus membaca yang jelas. Nah, selanjutnya yang paling penting untuk reading ini adalah understand the questions and instructions. Itu jadi kita harus ngerti apa yang dimaksud oleh pertanyaannya dan seperti apa instruksinya gitu. Jangan sampai kita salah memahami hal itu. Kalau udah misalkan yang sering salah ada namanya matching information sama matching headings. Jadi kalau misalkan disuruhnya menyamakan headings, maka headings itu ya. Kalau misalkan matchingnya informations, maka kita tidak mencari intisari dari situ. Nah, itu juga penting untuk dipahami. Nah, terus yang kedua ialah jangan terpaku dengan soal yang sulit gitu. Jadi kalau misalkan kita coba ke soal pertama lalu kita kesulitan gitu, kira-kira bakal lama, lewatin aja dulu. Jadi jangan terpaku ke soal itu, coba kerjain soal yang expertise kita di mana gitu. Misalkan kita lebih bisa gitu ya mengerjakan soal true and false. Nah, maka kerjain aja yang itu dulu gitu. Yang nanti yang lain yang susah itu nanti. Kayak saya misalkan saya itu kurang suka dengan soal matching headings dan matching informations. Nah, itu jadi kalau saya ketemu soal itu tipe soal itu pasti saya kerjain belakangan. Lalu next yaitu find the clues and read carefully the part about it. Jadi kita coba ketika kita membaca kalimat itu kita temukan clue-nya apa. Clue-nya itu biasanya nggak cuma satu, ada dua, dan percayalah itu nggak bakal mudah gitu. Ketika kita sudah nemu clue-nya, kita cari di teks. Nah, kita baca pelan-pelan gitu karena jawabannya pasti ada di situ. Dan biasanya jawaban di reading di sentence beberapa section ya, seperti sentence completions gitu kan, itu jawabannya persis sama dengan teks, jangan diubah-ubah. Nah, itu enaknya reading tuh kayak gitu, makanya salah satu yang meningkatkan nilai IELTS itu reading. Nah, tadi ya, there might not be one clue, it will be easy. Jadi clue-nya itu mungkin nggak satu gitu loh, ada dua, atau mungkin ada juga pengecohnya. Yang jelas reading itu tidak akan mudah gitu, tidak seperti mungkin reading yang di TOEFL atau reading yang selama ini kita sering hadapi waktu soal-soal ujian di sekolah gitu ya. Itu tidak akan semudah itu. It will not be easy. Next, nah, the answer of the question is always in order and must write exactly as it's in text. Jadi biasanya umumnya gitu ya, sangat jarang sih saya menemukan jawaban yang acak ya, kecuali headingnya. Kalau matching pasti dia ngacak, nggak mungkin dia sama kan. Kalau dia sama mudah banget gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mencoba untuk melengkapi kalimat atau kata, nah itu jawabannya pasti selalu berurut gitu. Makanya jadi suatu hal yang kalau misalkan kita sudah kelewat satu nomor, berarti jawabannya itu udah kelewat gitu loh. Apapun itu, misalkan true and false, yes or no, semua berbagai macam tipe soal itu jawabannya selalu berurut. Nah, ini menjadi strategi yang harus digarisbawahi gitu. Nah, juga kalau misalkan dia melengkapi kata itu kita tulis benar-benar sama seperti yang di teks, karena jawabannya itu nggak mungkin beda gitu loh. Kita tuh seperti menyalin aja dari teks ke sini gitu, tapi menemukan jawaban yang susahnya itu yang sulit. Nah, itu terus they will not be direct answer, jadi nggak akan ada jawaban yang apa ya istilahnya bonus lah gitu loh, nggak akan ada jawaban yang langsung ketemu gitu loh. Di IELTS dia pasti akan menggunakan synonyms atau paraphrasing. Jadi kalau nggak misalkan di teks itu stupid gitu ya, maksudnya stupid, di pertanyaannya nanti akan ditanya full gitu, misalkan siapa orang yang bodoh gitu ya, who is the fool. Nah, di situ di teksnya dijelaskan the stupid one is misalkan Peter gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak akan sama gitu loh. Tidak akan misalkan di sini di readingnya itu menemukan katanya full,
di teksnya full juga gitu, itu nggak mungkin ada di IELTS. Dia pasti akan menggunakan sinonim atau paraphrasing. Paraphrasing itu seperti apa namanya, nanti akan saya coba buat video khusus, tapi buat gambaran paraphrasing itu kita mengulang kata, membuat susunan kata yang baru dari suatu kalimat yang ada gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang paraphrasing, karena paraphrasing ini salah satu teknik yang penting baik dalam reading ataupun writing nanti gitu. Nah, penting juga untuk kita mempelajari paraphrasing. Kemudian lanjut ya ke tipe-tipe soal reading. Jadi reading itu saya mencatat kira-kira ya ada sekitar 7 soal. Nah, yang pertama matching headings, terus true false not given, matching informations, multiple choice, sentence completion, yes no not given, summary and form completions, dan terakhir pen map and diagram labeling. Nah, matching headings, seperti apa sih matching heading itu nanti kurang lebih begini soalnya. Nah, kita akan diberikan list of heading seperti apa, yang jelas pilihan pasti lebih banyak dibandingkan jawaban. Kalau jawabannya ditanya 6, maka pilihannya ada 8. Ada 9 di sini ya. Selalu lebih banyak. Nanti di matching heading kita disuruh melihat paragraf 2 itu heading yang tepat apa gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah true false not given. Seperti apa true false not given? Jadi nanti kita diberikan beberapa pertanyaan, lalu yang pertanyaan itu nanti kita disuruh menjawab apakah pernyataan tersebut benar sesuai dengan informasi yang ada di teks. Kalau sesuai dia benar, kalau dia tidak sesuai salah, tapi kalau tidak ada informasi yang menyebutkan itu not given. Ini juga termasuk yang soal yang nggak terlalu susah, tapi nggak susah bener gitu, nggak seperti heading. Dan ini in order gitu, jawabannya selalu in order. Yang kemudian yaitu matching information. Matching information ini soalnya dia hampir sama seperti matching heading gitu. Cuma memang bedanya kalau matching information lebih kepada di kalimat ini gitu. Di kalimat ini informasi yang ada di kalimat tersebut itu terdapat di paragraf berapa. Nah, ini juga agak lumayan sulit gitu ya, tapi matching information itu masih lebih mending lah gitu loh. Gitu. Makanya saya juga kurang suka nih matching information, matching heading itu ya kalau bisa jangan keluar lah gitu. Next ya. Nah, kemudian multiple choice seperti biasa. Kalau multiple choice kita cuma disuruh milih aja gitu yang mana yang lebih sesuai dengan teks. Kemudian selanjutnya sentence completion, yaitu melengkapi kalimat. Nah, ini paling enak, saya paling suka kalau misalkan IELTS ketemu soal yang kayak gini. Nah, ini misalkan jadi kita cuma disuruh the first people to discover the shamanic valley were, kita lihat kalimat ini apa, dan itu pasti ada di jawaban, dan dia selalu sama dengan itu. Kita cuma harus melihat sinonim dari kalimat yang ada di sini, clue-nya atau sinonimnya atau paraphrasing-nya. Nah, disesuaikan dengan teks. Itu paling enak, dan saya paling suka dengan ini karena apalagi yang one word ya, itu lebih, saya pikir nggak terlalu susah gitu, dan ini bisa meningkatkan nilai kita. Kemudian yes no and not given. Kalau yes, no, and not given ini dia cenderung lebih hampir sama kayak true and false. Cuma masalahnya bedanya adalah statementnya, pernyataan yang di sini itu membenarkan informasi yang ada atau tidak, gitu nggak sih? Misalnya sesuai atau tidak. Terus apakah statement ini bertentangan atau tidak ada informasi tentang itu. Ini kurang lebih hampir sama dengan true and false. Nah, kemudian summary and form completion. Nah, kalau untuk summary and completion kurang lebih hampir sama kayak sentence completion, cuma lebih enaknya ada beberapa soal yang dia dikasih pilihan di bawahnya. Ini lebih enak lagi. Lebih kita cuma harus menemukan sinonim and paraphrasing, dan jawabannya itu kadang sudah ada di sini, dan ini pasti ada di teks gitu. Itu juga dengan ini tipe soalnya. Jadi kita cuma harus memahami teks, dan ini in order loh. Nah, itu juga yang in order. Jadi kalau kita nggak tahu nih nomor 10 nggak tahu, kita tahu nomor 11, nanti
kita bisa apa namanya melakukan penyisiran ke belakang dikit gitu. Nah itu lebih enak sih di sini, summary and form compression. Nah, terus yang terakhir plan, map, and diagram labeling. Nah kurang lebih begini. Nah ini tergantung sih, kadang-kadang memang agak susah, kadang-kadang juga enggak. Tapi yang jelas apa namanya kita memahami teks, terus nanti kita sesuaikan gitu loh di teks itu ntar ada semacam ilustrasi, lalu kita akan mencoba untuk apa namanya menyesuaikannya. Ini juga termasuk yang asik sih soalnya. Nah jadi dari seluruh soal reading ini terbukti memang kalau apa namanya sebenarnya banyak peluang kita untuk meningkatkan skor di sini gitu, karena soalnya memang sulit gitu ya. Memang sulit, kita butuh banyak belajar sinonim, vocab, dan apa namanya eh, juga apa namanya melihat cara paraphrasing, banyakin baca gitu ya, terutama baca-baca artikel. eh, tapi yang jelas reading ini salah satu section yang mungkin bisa untuk meningkatkan nilai kita gitu, terutama bagi teman-teman yang suka membaca. Oke, next. Nah, ini kurang lebih bench score untuk IELTS reading score. Nah, jadi kalau kita bisa mau dapat 6,5 itu kita harus salah 13. 27 itu 6,5 gitu. Nah, kalau misalkan dapat 7 itu di 32 sampai 30. Salah 8 ya. Ya memang agak tinggi gitu ya. Dibandingkan listening itu di 26 kalau nggak salah udah bisa dapat 6,5. Oke, next selanjutnya kita masuk ke writing. Writing ini pasti yang jelas berkaitan erat dengan reading. Cara belajarnya pun sama sih. Saya pikir banyak-banyak baca artikel, banyak apa ngelist kata sinonim, paraphrasing itu akan sangat berguna untuk writing dan readingnya. Nah, tips yang pertama use paraphrasing. Ya, tadi kurang lebih saya sedikit jelaskan. Nanti saya pengen coba buat bahasan khusus tentang paraphrasing sekaligus praktek gitu ya. Jadi kita itu mencoba untuk mengungkapkan suatu hal dengan suatu kata, kita merangkai ulang katanya tapi maknanya tetap sama, kurang lebih gitu paraphrasing. Cari banyak persamaan kata yang umum dipakai. Jadi writing ini salah satu tipsnya, kita coba kalau misalkan kita buat esai, coba pikirkan kata-kata yang kira-kira banyak sering kita pakai apa, terus apa namanya dibuat listnya. Nah, jadi misalkan think ya, menurut saya, menurut pendapat saya, nah itu kan I think, nah bisa I opine, suppose, consider, I reckon. Nah, jadi ada 5 gitu. Jadi kita tidak hanya menggunakan ketika nulis, tidak selalu they think, lalu di bawahnya I think, atau selalu diulang-ulang thinknya gitu. Itu akan mengurangi skor. Jadi kita harus jarang menggunakan perkataan yang sama. Oleh karena itu mencari persamaan kata yang umum dipakai itu penting, kayak reveal, shows. Jadi kan kalau grafik ya the pictures illustrate, nah, reveal, terus show. Nah itu banyak kan, jadi 3. Kita coba di explore gitu kata yang kayak gitu, enaknya dibuat note, terus kita apa namanya buat sendiri kata-kata yang sering muncul. Terus buat juga list conjunction. Nah jadi biar enak dibaca, salah satunya juga menjadi penilaian dalam writing juga ya, yaitu kita ngebuat list conjunction gitu atau kata-kata hubung seperti yet, though, even so, nevertheless, nonetheless, however. Nah, kemudian di teks 1 jangan menambahkan ya, tulis hanya yang ada diagram atau grafik. Jadi terutama teman-teman yang mungkin biasa ngebaca data gitu ya, kalau misalkan di situ dituliskan misalkan di Amerika ada 20%, di Itali misalkan presentasi apa ya sekarang, corona misalkan di Amerika sebarannya hingga 1 juta, di Itali sampai sekitar 300.000 gitu ya, maka kita ngebuat kalimatnya berdasarkan fakta itu, jangan ditambahin lagi gitu. Misalkan di tingkat kematian di Itali kasusnya sebesar 300.000, lalu kematiannya sebesar 100.000. Ini mengindikasikan bahwasanya tingkat kematiannya sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Tingkat kematiannya mencapai sekitar 6%. Nah, padahal 6% itu nggak ada di situ. Nah, itu jangan. Lebih baik tulis aja apa yang ada di situ. Tulis aja apa yang ada di grafik gitu ya. Angka yang ada di grafik itu ditulis gitu. Jangan ditambah-tambahin. Terus di task pertama juga, don't start with based on ya gitu. Biasanya kalau misalkan nulis, baik itu nulis skripsi atau nulis tugas atau nulis apapun, begitu ada grafik kita suka bilang based on gitu ya, based on the picture, according to the picture gitu. Nah maka nggak bagus sih, baiknya itu melihat the graph shows atau the graph reveal that
there is some difference or etc gitu yang sesuai gitu. Jadi biasakan don't start with based on. Lebih bagus menggunakan kata kerja seperti illustrate, reveals, show, dan lain-lain. Make our own template. Nah gitu, jadi kita coba buat template sendiri gitu ya. Kita coba googling lah writing yang bagus itu seperti apa. Nah, lalu kita carilah 4-5, lalu di situ kita buat template sendiri gitu loh. Jadi misalkan pertama ada pictures, terus lalu kata kerja, gunain aja misalkan reveal aja gitu satu, itu sudah cukup gitu. Tapi ntar jangan dipakai lagi kata revealnya gitu loh. Terus kita paraphrase judulnya gitu, dan lalu dibuat template sendiri gitu. Habis itu kita membicarakan misalkan angka yang paling tingginya, terus kemudian angka yang paling rendah masuk ke paragraf 2 gitu. Jadi kita coba buat template sendiri, sehingga begitu ada soal kita langsung enak nulisnya, nggak mikir-mikir lagi. Kita udah tahu lah gitu loh, kita harus nulis ini. Jadi itu akan sangat menghemat waktu. Terus banyak membaca English artikel. Saran saya di Jakpos ya, kalau misalkan teman-teman mau biar membantu belajar reading sama writing, banyak-banyak membaca English artikel. Di Jakpos bisa, atau artikel-artikel lain. Kalau misalkan suka bola bisa lihat di Sky Sport atau PremierLeague.com gitu ya. Jadi dengan banyak membaca artikel bahasa Inggris itu akan membantu sekali sih untuk reading kita dan writing kita. Next, itu berikut adalah tipe-tipe penilaian dalam writing ya. Yang pertama, task response atau achievement. Jadi ini itu menilai bagaimana kita merespon apa yang disuruh oleh soal dalam writing gitu. Apa yang penting dalam text response atau achievement, yaitu more words dan instruction. Jadi kalau misalkan di task pertama itu dibilang minimal 150 kata, maka jangan pas bener gitu 150 kata, dilebihin lah sekitar 180 atau sampai 200. Nah itu, terus give juga untuk task 2 ya, give thesis, reason, example. Maksudnya jangan begitu misalkan tanya setuju atau enggak gitu ya, kita bilang misalkan ada yang setuju itu mengatakan misalkan begini, lalu kenapa dia mengatakan begini, maka alasannya adalah ini, dan contohnya seperti ini. Jadi selalu ngebuat kalimat yang simple tapi powerful gitu, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang gitu sehingga malah menghabiskan waktu gitu, malah menghabiskan waktu terlalu banyak. Kalau saya sih bagusnya begitu ada argumen, misalkan setuju nggak sekolah homeschooling gitu, setuju homeschooling ya. Kan kita kalau misalkan setuju atau tidak setuju, berarti pertama misalkan dapatnya setuju. Kita buat tesisnya misalkan beberapa yang setuju homeschooling mengatakan bahwasanya homeschooling itu lebih efektif di rumah. Kenapa dia lebih efektif? Alasannya apa? Mungkin karena anak-anak itu tidak mendapat gangguan langsung dari orang-orang, dan pengajarnya bisa lebih fokus ke dia, dan dia bisa mengerti. Itu terus contohnya misalkan bisa masukkan penelitian gitu, misalkan ya kita buat aja sih nggak masalah, yang penting tetap reasonable gitu. Misalkan dimasukin saja salah satu yang menerapkan homeschooling misalkan di Finlandia, dan di Finlandia terbukti menjadi negara dengan tingkat pendidikan paling baik. Nah seperti itu gitu, thesis, reason, example. Terus yang 2, coherent and questions atau organization. Nah ini lebih kepada bagaimana kita menyambungkan kalimat demi kalimat gitu loh. Jadi intinya adalah bagaimana tulisan kita itu enak dibaca. Jadi makanya tadi ya sebelumnya kita coba untuk melist conjunction, itu maksudnya adalah biar begitu kita mengkonekkan kata demi kata itu enak gitu loh. Do's, then, and then, terus first, secondly, atau yang lain-lain gitu loh. Dan kalau bisa conjunction itu digunakan sekali aja, satu kali digunakan, baru jangan digunakan berkali-kali. Misalkan udah pakai but, jangan but atau yet, bisa although atau even though, yang lain gitu loh. Terus next yaitu grammatical range and accuracy. Jadi grammarnya benar. Terus kalau bisa juga grammarnya bermacam-macam. Jadi kalau mau tinggi banget skornya itu ada past tense-nya, ada terus juga future tense, ada past progressive, mungkin ada present continuous dan lain-lain gitu ya. Kalau memang mau bagus nilainya tapi dikemas dalam writing yang bagus. Nah itu memang sulit sih saya pikir. Tapi kalau kita ingin dapatnya 6,5, cukup gunakan beberapa grammar yang ya seperti past tense, present gitu, atau sebenarnya tulis aja asal grammarnya benar, itu sudah cukup sih untuk meningkatkan skor kita.
Terus terakhir lexical resources atau vocabulary. Nah ini jangan menggunakan kata-kata yang sama berulang-ulang, dan kalau ingin nilainya tinggi lebih banyak gunakan kata-kata yang aneh lah, stand verbs gitu, yang mungkin tidak biasa tidak biasa kita dengar gitu ya. Kayak tadi ya sebelumnya think, mungkin I think udah sering, tapi kalau opine, menurut opini saya, nah itu agak jarang dipakai. Nah itu lebih baik gunain yang kayak gitu. Terus, nah ini seperti ini penilaiannya ya, task achievement. Jadi task achievement itu kalau di task pertama, presenting accurate information. Jadi kita menghadirkan informasi-informasi yang akurat. Yang akurat itu tadi saya bilang dia harus sesuai dengan yang ada di grafik. Providing kita menyediakan suatu overview, kita highlight key features. Maksudnya kita bisa mengulas angka-angka yang penting di situ. Terus yang untuk task respon di task 2 itu addressing the task gitu. Maksudnya kita menjawab dari pertanyaan gitu. Kalau misalkan ditanya setuju atau tidak setuju, bagusnya memang ada 4 gitu ya. Pertama introduction, menjelaskan bahwasanya tulisan ini akan membahas dari sisi setuju dan tidak setuju. Lalu kedua itu kita bahas yang setuju. Terus yang ketiga kita bahas tidak setuju. Baru yang terakhir kita simpulkan, harus ada kesimpulan gitu. Kesimpulannya kita setuju apa enggak nih gitu loh. Jadi maksudnya kita ada teks itu menjawab pertanyaan itu berarti meskipun nanti kita menjabarkan setuju dan tidak setujunya, tapi di kalimat akhir kita ada kesimpulan yang mana argumen yang paling baik gitu, yang menurut kita cenderung lebih bagus gitu. Lalu giving relevant main points with a supported and developed. Kita juga kasih poin-poin yang pentingnya. Terus tadi ya posisi kita jelas di mana gitu ya. Lalu providing conclusion, intinya begitu sih. Next, coherent dan conclusion, yaitu bagaimana kita mengorganize informasi, ideas menjadi suatu paragraf yang enak untuk dibaca. Nah, terus lexical resource itu menggunakan range of words atau paraphrasing, sering menggunakan paraphrasing. Jadi soal itu kita coba untuk paraphrase itu gitu. Kita coba merombak susunan kalimatnya tapi maknanya tetap sama. Itu yang utama untuk membuat kalimat introduction. Terus yang terakhir grammar and accuracy gitu ya. Tadi menggunakan grammar tenses yang beragam bisa juga. Terus kalau meminimalisir kesalahan dalam menggunakan grammar. Nah mungkin itu ya sekilas yang bisa saya bagi-bagi tips tentang writing dan reading ya. Semoga itu bisa bermanfaat. Terakhir sih sebelum saya tutup, yaitu sebuah quote ya dari Imam Syafi'i, "Those who can endure for the tiredness in studying will feel the sorrow of stupidity." Jadi mereka yang tidak tahan dengan lelahnya belajar akan merasakan perihnya kebodohan. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau mungkin kita ngerasa lelah belajar gitu ya, ya kita tanya kepada diri kita, lebih baik saya lelah belajar apa kita tetap bodoh gitu. Jadi kalau kita nggak pengen jadi orang yang bodoh, ya kita harus coba untuk rajin belajar. Meskipun belajar itu kadang susah, mungkin belajar itu kadang membuat kita malas, dan belajar itu kadang-kadang juga melelahkan gitu. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.